Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kita Bisa DIY. Kali ini nggak ngoprek dulu ya, tapi sekedar sharing. Jadi kebetulan ada satu unit Satria Hiu di sini. Sharing mengenai gimana kita hunting dan referensi buat restorasi, karena kebetulan lagi happening sekarang ya untuk dua tak. Nggak cuma hiu, hewan ZR juga, pokoknya hampir dua tak semua ya lagi happening. Nggak usah lah kita bahas yang kelas sultan ya, kayak 125, terus Novadas, terus NSRSP, ya itu kelas-kelas sultan ya. Itu nggak kenal musim, memang dia dari dulu emang harganya di atas awan. Jadi kita bahas yang masih kejangkau aja, kayak hiu, hewan ZR. Oke, balik lagi ke Satria Hiu. Jadi ini sejarahnya panjang motor ini. Saya dapat tahun 2009, kala itu masih dapat di harga 5,6 tangan kedua. Kebetulan teman komunitas juga dulu, jadi historinya tahu ini motornya kayak gimana. Dan sampai sekarang juga kondisinya masih seperti ini aja. Cuma ada perubahan dikit aja, cuma ya dari awal dapat memang kayak begini. Oke, balik lagi untuk sejarah Satria Hiu sendiri. Itu beredar cuma 2 tahun ya, jadi 2004 awal sampai 2005, cuma 2 tahun doang. Jadi ini bikinan Malaysia, jadi kayaknya sih ngabisin stok di sono ya buat dipasarin di sini. Setelah itu nggak ada lagi, habis itu masuk ke ranah Satria FU 4 tak ya. Untuk varian untuk Satria Hiu sendiri atau LSCM tuh ada 8 kalau nggak salah. Ada biru hitam, biru putih, terus merah hitam, kuning putih. Yang 3 warnanya ada hitam, kuning, putih, terus hitam, merah, putih, ada hitam, kuning, putih, ada hitam, biru, putih. Jadi buat teman-teman yang mau referensi buat restore, jadi ada sebenarnya detailnya tuh nggak terlalu detail banget, cuma kayaknya ganjel gitu kalau nggak kita explore ya. Jadi Satria Hiu itu part-partnya apa aja, jadi kita mulai dari depan aja. Jadi pertama yang mesti kita perhatiin kalau pas lagi hunting, pertama perhatiin dulu kita mainnya kemana nih. Mau nyari bahan atau mau nyari yang udah jadi orian. Nah itu juga harganya sekarang udah nggak masuk ya kalau mau cari orian. Apalagi kalau mau ori mesin atau ori cat itu udah susah. Jadi kemungkinan udah kebanyakan yang repaint. Oke, kita mulai dari depan aja. Kebetulan ini masih unit yang lumayan komplit ya, masih sekitar 90%-an lah masih ori. Cuma peleknya aja, peleknya udah kita, ini sebenarnya nggak di repaint sih, cuma kita hilangin catnya terus kita clear. Jadi kebetulan udah kemakan usia. Ini kebetulan peleknya kita dapat warna putih dulu. Putih itu bukan berarti bukan ori ya, karena orinya dulu di awal 2004 itu kemungkinan stoknya masih pakai velgnya Satria Lumba atau Satria yang RU 120 biasa. Itu yang double disc itu pasti warnanya putih. Ya mungkin karena masih awal-awal masa peralihan tuh dari Lumba ke Hiu, makanya dia dikasih warna velgnya yang putih. Jadi ada 2 tipe kalau kita dapat tahun 2004, itu ada warna velg putih sama warna velg hitam. Itu ori semua. Jadi jangan sampai salah persepsi ya. Oh kalau putih bukan ori, enggak. Itu ada emang awal-awal seri awal Hiu itu warna putih velgnya. Tapi di varian yang hitam biru, cuma di varian lain hitam semua sekarang velgnya. Oke, balik lagi. Kalau kita mau hunting, apa sih yang diperhatiin? Pertama mesin. Mesin kebetulan Satria ini bisa OS sampai
ukuran 200 jadi agak tenang, jadi lama gitu kan. Jadi dari oversize 25 ke 50 ke 75, habis 75 masih bisa ke 100, dari 100 bisa ke 125. Jadi jalannya masih panjang, jadi stepnya 0,25 tuh ada. Jadi ya meskipun untuk OS piston standar untuk SGP itu sampai kalau nggak salah sih mentok ke ukuran OS 100. Cuma kalau di produk NPP dia bisa sampai ke 200. Nah, ada juga yang sampai 250 atau 300 bikinan Daytona, itu ada. Jadi jangan khawatir, kalau blok-blok Satria ini emang tebel dia bloknya. Jadi kalau urusan OS, kalau nggak dapet yang OS 0 atau OS standar nggak masalah, kita bisa oversize sampai ke OS 200 atau 2 mili lebih gede. Oke, lanjut lagi ya. Kalau urusan mesin standar lah ya, kita bisa cek di sini seal-sealnya. Jadi seal-sealnya kita cek. Kalau seal sih murah sih, kalau Suzuki paling seal-seal stud sama seal selah itu nggak nyampe 40.000 lah ya, paling 20 25 ya, wajar lah, itu masih seal standar ya. Terus lagi yang mesti diperhatiin untuk seal shock ini juga nggak terlalu mahal ya, bisa kiri kanan 40 ribuan. Yang pasti cek juga kelengkapan kaliper ini bautnya aslinya bukan L nih, ini kunci 12 panjang warna hitam. Ini kebetulan udah diganti dulunya, jadi nggak dapat orinya. Terus selang remnya, klemnya ada satu. Jadi yang perlu dibaratin klem di sini nih. Ini kalau biasanya kalau orang yang main Satria ya, itu dia pasti pakainya disk yang gede, jadi 330 gitu kan. Ya, itu biasanya klemnya ini udah nggak ada. Nah, ini nyarinya juga susah. Biasanya di toko juga jarang yang jual. Ini biasanya dicopotan sih ya. Kalau pemain Satria pasti ada salah seller copotan tuh ada. Ini klemnya satu di sini, sama di sini. Tak kelihatan ya. Nah, klemnya ada satu di sini. Jadi pastiin ini, soalnya part-part yang kecil cuma susah nyarinya ini klem. Terus habis itu di bagian ini plat nomor. Di bagian plat nomor itu dia ada spacer di sini. Jadi ini spacer. Dia ada baut 10 di sini, baut 10 atau M6 dari depan, tapi nggak tembus, dia drat. Jadi modelnya ini didrat dulu ke baut yang bawah, kedudukan bawahnya. Terus habis itu baru baut plat nomornya dibaut dari sini. Jadi orinya emang begini. Jadi kalau mau hunting ini juga susah ini nyari. Ini nyarinya susah. Kalaupun bisa kita bikin ke tukang bubut ini. Oke, lanjut terus. Ini stiker apa sih istilahnya ya, stiker timbul. Jadi ini dia ada lapisan karetnya, karet di atas stiker. Jadi kalau kita raba tuh agak nonjol ya. Enggak nonjol sih, emang nonjol sih, bukan agak. Oke, ini stikernya ini kalau kita beli stripping itu kayaknya susah nyari yang model begini. Ada sih agak gede punyanya, nggak salah punyanya Spin ya, itu juga modelnya begini, cuma dia agak gede ukurannya. Terus bagian sen, kalau kita masih ori itu di sini ada tulisannya Malaysia. Jadi ini Malaysia, ada kode partnya di sini. Sama sennya itu warnanya kuning. Kalau warna putih itu biasanya bikinan Narita. Itu ada sekarang aftermarket bikinan Narita, dia bikin sen juga full set sih, lampu depan belakang dia bikin, itu lebih ekonomis. Sementara setahu saya sih baru Narita yang bikin, kalau Win belum bikin. Sama di reflektor depan itu kalau ori dia ada tulisan Malaysianya nih. Nah, ini reflektor depan, ini juga nauzubillah harganya.
copotan di angka kisaran kalau masih bagus sih 1,5-an 800 lah ya kalau masih beruntung. Cuma kalau ngarepin baru bisa di atas 2,5 reflektornya doang. Komplit sih reflektor sama kaca depan. Kacanya aja ada yang jual seharga 300-an di marketplace, ada kalau mau nyari. Oke, terus lanjut ke stripping. Kalau stripping banyak sih yang jual aftermarket ya. Cuma kalau yang ori sekarang nggak berharap banyak karena udah udah nggak ada juga di pabriknya. Kebetulan rumah saya dekat di ini di Toyogiri di Tambun itu pabriknya Suzuki. Dulu 3 tahun 4 tahun yang lalu kita bisa dapetin spare part, sebagian spare part ada di sana, cuma sekarang udah nggak bisa karena barangnya pun udah nggak ada karena udah dilelang. Dan kebetulan juga ada tengkolak yang modalnya gede udah ke sono. Dan kebetulan juga yang bikin mahal ini spare part itu sekarang orang-orang Vietnam hunting ini juga, bukan sekarang sih, udah 2 tahun 3 tahun yang lalu. Jadi kebanyakan unit-unit utuh yang masih rapi itu dibawa utuh ke sana sekalian sama spare partnya. Makanya spare part sekarang agak ngeri harganya karena udah langka di sini. Oke, sekarang lanjut di bagian bak mesin sebelah kiri. Jadi kalau di Satria Hiu atau LSCM itu dia di bloknya ini tulisannya S Suzuki. Kalau di Satria Lumba dia Jet Colet tulisannya. Oke, bedanya bloknya di sini. Kalau pengapian beda semua. Pengapiannya beda dari coil, CDI sama kiprok beda. Terus untuk yang bisa dicek lagi bagian bawah sini. Pastiin mesinnya kering, nggak rembes. Terus dari sini nih biasanya meler nih dari pak atas. Nah, terus untuk baut knalpot ini orinya dia nggak baut tanam ya, jadi baut mur biasa, baja hitam. Ini baut orinya. Jadi di ujungnya sini itu ada kunci plus ya, jadi bisa pakai kunci 12 mili shock atau kunci plus obeng getok. Terus di sini ada pegangannya, jadi extended buat dudukan sayap. Ini juga susah nyarinya, biasanya copotan juga ada banyak. Terus yang lain standar sih kita buat cek gearbox speedometer ada. Terus ini bautnya masih ori. Terus kaliper nggak ada kebocoran. Kalau kaliper ini repair kitnya banyak sih yang buat jual banyak nih repair kitnya. Apalagi ya, untuk kampas rem masih banyak yang jual. Mau SGP mau pakai punya Federal Supra itu sama, kampasnya sama, fast moving sama. Nah terus yang agak serem tuh ini harga handle coping set sama rumahnya tuh agak serem sekarang, bisa tembus 300 ribuan yang ori. Kalau yang KW ada KW atau bisa pakai punya Shogun SP sama, dia dudukan bautnya ini 12 mili atau M8. Karena kalau kita pakai FU seri awal itu masih 12, cuma FU seri berikutnya udah ke M10, jadi beda. Oke, terus lanjut lagi ke persneling. Masih banyak ya pasaran. Persnelingnya sama, Lumba, Hiu sama, step depan sama, Hiu sama Lumba.
Terus ini kalau di hiu itu dia tulisannya monoshock ini di hiu, cuma kalau di lomba itu SCAF ya, Suzuki apa sih, Suzuki computerized, lupa sudah. Jadi tulisnya SCAF di sini, SCAF frame itu kalau di lomba. Terus di sini ada stiker buat operan gigi, 1 ke depan, netral 2, 3, 4, 5, 6 ke belakang. Ini juga habis ngelontok karena umur. Catnya ngelontok. Ini cat Masyori. Terus di sini ada stiker tekanan angin juga. Tekanan angin, keterangan tekanan angin sini. Ini bautnya aslinya begini. Jadi ini bukan asli sih, cuma bentuknya aslinya begini, kunci M8. Cuma L-nya pakai M5 kuncinya. Ini saya ganti pakai stainless karena aslinya ada karat. Kurang cakep ya. Makanya ini ganti. Oke, apalagi? Yang paling monoshock. Monoshock perhatiin. Karena ini bagian lumayan juga. Sekarang harganya kisaran untuk spare part ya, yang bukan ori ya. Jadi spare part SGP itu nyampe di harga 600 sampai 700. Produk ISS ada, buat RGV 120 ada ISS. Cuma kalau dapat yang ori, alhamdulillah. Ini masih oke juga, kondisi dari baru ya, belum pernah ganti. Ini oke, lanjut lagi. Ini sirip hiunya. Kalau ini masih murah nih. Ini sepasang dapat 90.000 sekarang. Terus oh ya, untuk baut body itu rata-rata dia ada bushingnya di tengahnya. Nah, nih saya copot satu ya. Nah, ada bushingnya. Jadi apa fungsi bushing ini? Nah, itu sebenarnya dia buat pembatas. Jadi ketika kita pakai kunci mentok itu bautnya ketahan sama ini bushing. Kenapa? Kalau nggak ada ini, ketika baut kencang, ini kan plastik nih. Terus ini kan kita kalau baut kan kalau pakai tenaga tenaga habis makan gitu kan, ini bisa pecah. Jadi makanya di Suzuki dikasih spacer atau bushing. Fungsinya ketika kita sekenceng apapun nggak bakalan pecahin bodi. Itu simple sih, simple, cuma buat keawetan bodi ya, buat awet, jadi nggak pecah gitu kan. Kita ketika over ngencengin pun nggak pecah gitu kan. Nah makanya itu dipikirin Suzuki. Makanya bodinya ini udah dari 2004 ke sekarang itu udah makanya udah 18 tahun ini bodi masih oke, masih kenceng ya, karena dia udah dipikirin sama Suzuki-nya pakai spacer untuk tiap hampir semua baut dia ada spacer. Depan, sayap bawah sini ini ada spacer juga, spacer. Terus bawah jok juga ada spacer. Oke, lanjut ke belakang. Ini gearnya ya, gearnya standar dia, depannya 14, belakang 45. Terus di sini kalau kita lihat baut gear, dia pasti ada ini penahannya nih. Nah, ini fungsinya biar nggak kendor. Jadi
detailnya sih kalau kita masih hunting ya, Orion sih ininya diperhatiin. Ini kebetulan masih ada cat pabriknya nih warna kuning. ini ada juga di baut cakram depan belakang, dia modelnya begini. Nah ini dia pasti ada klemnya nih, batasan. Biasanya sih kebanyakan udah diganti pakai kunci L biasa kayak model punya Yamaha. Itu kalau buat copotnya, aduh ampun dah, kebanyakan selek kunci L nya. Jadi untungnya Suzuki pakai model begini, jadi masih pakai kunci soket biasa. Terus dia ada kunciannya biar nggak copot. Ini ada penahannya, tinggal kita getok aja pakai obeng ya buat bukanya. Oke, ini baut asnya juga masih ori. Ini baut kalipernya, ada tulisannya 7P, ini masih orinya. Banjonya ya, banjonya masih ada orinya. Sini catnya juga ori, udah kemakan usia juga. Terus yang jarang diperhatiin di sini ada karet ya, kelihatan ya. Nah ini karet kepet pelindung shock breaker, jadi ini murah sih 15 ribuan. Jadi ini bisa dicopot dan kadang kelewat gitu kan, jadi biar komplit bisa dilengkapin ini pelindung shock breaker, lumayan biar gak kena cipratan ininya, cipratan lumpur di shocknya. Terus apa lagi ya, nah ini yang kadang kelewat. Jadi kalau di Satria Hiu itu dia klemnya di spakbor itu nggak pakai baut ya, jadi ini dia pakai model kuncian plastik. Jadi kalau mau lepas kita tekan tengahnya, terus kita copot, ntar baru kita tongolin lagi, masukin, baru ditekan lagi buat nguncinya. Ini biasanya di kuncian mobil ya, dashboard mobil tuh pakai beginian. Dia ada 1, 2, ada 2 kiri kanan kalau nggak salah. Oke. Nah, stiker ori ini kalau masih orinya, dia di sini di lampu belakang ada Suzuki, sama di sini ada keterikan Malaysia juga, Malaysia. Terus ini Malaysia semua ada. Terus di mata kucingnya ini juga ada keterikan Malaysia. Terus lagi ini yang bagian simpel. Bagian simpel cuma orang suka kelewat, ini nggak tahu namanya apa, cuma dia fungsinya di sini kalau kita nggak pasang dia kelihatan bolong gitu kan. Makanya di Satria ini ada spacer, bukan spacer sih, apa sih namanya? Jadi dia penutup rongga ini, jadi dia ada baut ini baut ini dilepas. Ini kan ada baut kecil nih, baut ini dilepas, dia bisa dicopot. Jadi kayak penutup gitulah, kecil. Harganya murah sih sepasangnya itu kalau nggak salah. Sepasangnya 25 atau berapa gitu kalau nggak salah ya. Masih ada yang jual, itu barunya ada masih. Ini kan baut lampu nih. Ini baut lampu, ini baut penutupnya itu. Ya itu sering kelewat. Terus apa lagi ya? Oh ya, kalau behel nih warnanya silver orinya. Ini mau dicat cuma belum dikerjain, jadi masih warna asli. Terus kita buka joknya. Ya, akinya kalau Satria Hiu itu kecil ya, 3,5 volt 3,5 ampere. Kalau Satria Lumba dia gede akinya, ukuran 5 atau 6 ampere lah. Jadi ini kecil, di sini ada buat penahannya.
Ini nomor rangkanya di sini. Terus kalau hiu itu dia ada rail set di sini. Ini kayak adapter ya, kalau di Satria Lumba tuh kan dia agak ceper gitu ya, agak rata. Biar agak nungging dia ditambah ini. Ini rail set. Jadi kalau ada yang mau rubah dari Lumba pakai bajunya hiu, ini harus dibeli ini. Ini sama jadi satu biasanya, ini sama behelnya, terus sama kuncian ini. Murah sih harganya, sekitar sesetnya 400-an lah kalau nggak salah, copotan. Kalau barunya nggak tahu ada apa nggak, kayaknya sih nggak ada jual barunya. Oke, ini engselnya, ini jok hiu, karet-karetnya di sini. Ini ada karet bulat di sini. Ini ada yang jual bisa pakai punya smash. Ini karet bulat, ini karet tahu, ini pakai smash juga bisa. Ini di tengahnya sama di depan dua bulatan gede. Nah, ini detailnya. Ini bautnya juga pakai spacer nih. Jadi dia kalau kita gerak-gerakin gini agak nggak kenceng, cuma itu buat itu biar nggak over kalau kita ngencengin, nggak patah bodinya. Tuh ada spacer di sini. Nah, ini penyakitnya hiu sering patah, ini candal helm biasanya panjang kan orinya tuh. Jadi yang kesini baru nekuk ke atas, kebanyakan patah. Oke, lanjut lagi. Paling ini sih kondisi rem. Biasanya nah untuk kondisi rem yang perlu diperhatiin ini, biasanya asnya ini. Ini asnya sering oblak karena usia ya, sering oblak. Terus di sini saya ganti pivot ya. Jadi aslinya dia kleman, orinya ada nih. Jadi besi U ngeklem ke sini, cuma kalau kita tekan itu kayak ada kosongnya gitu. Makanya saya ganti model pivot begini. Jadi lebih langsung, jadi nggak ada kayak longgarnya gitu. Tahu lah, begitulah maksudnya. Ini baut kupingan sama. Ini saya ganti stainless. Banyak sih yang jual kalau ini di toko-toko baut, banyak model stainless. Aslinya masih nih, cuma udah agak karat. Sama di sini juga. Ini ukuran M6. Ini M8. Apalagi ya? Ini tabung minyak rem, dia kotak di sini. Ada baut buat baut. Ada lubang buat ngintip di siripnya. Jadi ini level ketinggian minyak rem kelihatan dari sini. Nah, itu kalau udah diganti dia biasanya nggak di situ, jadi nggak pas. Nah, ini kotak, bentuknya kotak. Terus selahannya standar sih, selahan masih banyak yang jual kalau ini, barunya banyak. Terus ini stud kopling. Dia kalau asli itu mati dia, jadi nggak bisa dicopot ini. Ininya nggak bisa dicopot, dia jadi satu. Terus punya ini besi yang ke studnya ini juga jadi satu. Terus yang susah nyarinya itu ini nih. Ini buat nahaninya ini kan dia cuma kayak pen terus dikunci sama jepitan kawat nih. Ini kawat nih. Jadi agak susah nyarinya. Kebanyakan sih udah diganti baut. Cuma dikunci kawat ini. Ini kecil sih, cuma detailnya buat yang suka Orient agak ganjel juga. Oke, udah hampir muter. Kalau knalpot ya, ini knalpot ori cuma udah dibobok. Saya udah nyimpen satu lagi yang ori, masih ori banget, masih simpen satu. Jadi bedanya kalau yang punyanya hiu, dia bautnya ini 3, 1, 2, 3, terus dia ada cover ininya.
Kalau punya lumba dia cuma 2 ini. Nah biasanya knalpot lumba tuh bisa dipasang cover ini, tapi baut atasnya dummy jadi nggak tembus ke belakang. Itu bisa pakai cover ini. Terus di sini gantungannya itu ada bushing karet ya. Jadi kayak dudukan shockbreaker ya, dia karet. Fungsinya biar nggak getar ke kaki. Kan ini getar nih knalpot. Dia ada karet di sini. Nah kalau aslinya itu mounting ininya tuh karet. Ada 2, satu di sini sama satu di bawah ya. Satu di sini sama satu di bawah. Bawahnya lewat sini. Nah ini mountingnya karet, cuma saya lupa nih naruhnya kemana bushingnya. Jadi kemarin ketika ganti knalpot AHM ini lupa, nggak saya baut, jadinya copot ya. Jadi ini mountingnya karet biar nggak getar ke rangka juga, jadi biar nggak patah juga knalpotnya. Oke, full step udah. Nah kalau baut blok tuh orinya masih begini semua nih. Tuh. Masih model obeng ketok. Coba ini selera sih, bisa ganti pakai kunci L. Itu bisa, banyak yang jual. Kayak stainless biasanya kan. Oke. Ke depan balik lagi. Ini masih asli stikernya. Itu kalau yang repro dia modelnya cutting, tapi ini jadi satu nih, printing. Ini susah sih nyarinya nih, makanya saya mau repaint. Sayang, jadi meskipun udah kabel tisan saya pertahanin karena nyari stikernya belum dapet. Oh ya, satu lagi, kalau body asli itu sama yang ori tapi spare part itu beda dari segi bahan. Ini kayak ini, saya punya ori tapi spare part itu dia fibernya bukan warna putih gading begini. Ini kayak warna putih gading atau frame ya, apa ya, putih gading atau krem. Cuma kalau yang spare part itu fibernya atau plastik ABS-nya itu warnanya abu-abu. Jadi secara kualitas sih menurut saya beda. Jadi kalau spare partnya meskipun dia ori ya, itu beda. Jadi lebih keras sama tebelan yang asli bawaan motor. Ini warnanya agak krem, agak lari ke putih gading ya. Sama di nah ini sama di semua, bukan cuma di batok doang. Ini dia fibernya agak-agak warna krem. Ini yang lecet-lecet nih. Ini alhamdulillah masih ori ya. Untuk stripping juga ori, cat ori. Terus kalau mau restorasi yang mesti diperhatiin adalah pemasangan stiker. Jadi ini garis stikernya nih, ini kan lurus nih, yang model bumerangnya nih lurus nih. Nah terus ini posisinya di bawah ini yang biru. Jadi bukan ada sih, pernah nemuin kebalik. Jadi ininya duluan baru bumerangnya. Jadi ya nggak apa-apa sih, cuma kayak nggak pas gitu kan. Kalau kita restorasi kan balikin ke kondisi awal gitu kan, makanya kurang pas. Yang bener sih ininya di bawah, ininya di atas. Sama kalau ini sih ngikutin lubang baut sih. Ini juga nah ini kebetulan baru ganti untuk bodi kasarnya. Masih bisa sih, masih utuh, cuma kayaknya biar agak kinclongan lah. Jadi ini habis ganti sirip juga.
Yang belakang belum sempat ganti, ini pecah. Ini masih bawaan orinya. Terus kalau Satria Hiu itu nggak tahu kenapa itu gantungannya 2 dia, kiri kanan. Jadi begini gantungannya. Cuma saran saya sih jangan dipasang, karena kalau dibawa buat bawa belanjaan gitu kan ininya baret biasanya. Cuma kalau mau ngejar orinya ini ada 2. Handle-nya sama seperti kalau teman-teman inget tuh seri-seri Tornado ya, Tornado, Shogun, itu modelnya sama seperti ini. Kiri kanan. Dia ada engine stop di sini. Ada light on, light off, jadi belum AHO ya. Ini tali gasnya udah gantian. Jadi kalau aslinya dia ada karetnya di sini, tutup karet. Ini ori, cuma ori spare part, jadi nggak ada. Saya nyari juga nggak nemu yang ada karetnya. Jadi ini ada cover karet. Terus yang agak susah nyari, jadi kebanyakan udah susah nyari itu ini bandul stang. Ini susah banget nyari. Ini kebetulan masih dapat orinya, dulu sempet hilang nyelip jadi karatan. Ini pasaran copotannya sekarang harganya 600.000 nih. Barang sekecil ini. Jadi ini yang bikin mahal sebenarnya bukan bandulnya sih, nggak tahu. Unik kalau menurut saya sih. Jadi dia covernya itu plat tipis. Ini yang besi karat ini plat tipis, tapi dalamnya itu ada timah hitam. Jadi ini berat. Ntar kapan-kapan kita coba bandingin sama punya Satria FU. Tapi ini berat, jadi kerasa banget. Kalau ini nggak dipasang tuh setirnya getar. Cuma kalau ini dipasang enak. Jadi kalau setir udah di tengah gitu anteng gitu kan. Nah ini bandulnya kiri kanan masih ori. Jadi orinya nggak menarik sih sebenarnya, cuma gede lurus gitu kan. Lebih cakep punya Thunder sih kalau menurut saya sih. Cuma kalau detail orinya begini, ini Satria RU Lumba sama Hiu sama nih. Oke, kaca speedo paling udah mulai retak nih orinya. Ini kalau mau pakai punya Narita juga ada, jadi 60.000-an. Kalau masih nggak kelihatan lah sih ya. Kalau Narita ori, cuma kalau Narita tuh kalau dilihat dari pinggir tuh agak bergelombang gitu kan. Ada sih yang jual orinya itu sekitar 135, 170 ada masih. Nah kalau speedonya ampun dah harganya sekarang. Ini speedo copotan kondisi normal sekarang udah tembus 1000-an. Cuma kalau ada yang nyimpen yang baru tuh ada harganya udah nggak masuk dah, bisa tembus 2,5-an lah. Ini bagian mahal dari Satria Hiu ini, sama lampu. Terus jok. Jok ini kemarin nemu ada yang jual baru, itu 4,5 juta joknya. Makanya ini cuma ganti busa aja sama ganti kulit. Oke, apa lagi ya? Spion ini bukan orinya, spionnya spare part. Jadi kalau orinya itu lebih tebal, ini agak tipis. Terus kacanya itu di bagian pinggir sini agak lengkung, jadi agak nggak rapi dibanding orinya. Cuma oke sih, nggak getar, dipakai juga nggak nyampe sini getaran mesin gitu kan. Oke, lanjut lagi. Plat nomor udah, cakram ya orinya Sunstar. Warnanya begini ya orinya. Kalau hiu, kalau lumba merah dia. Ini cakramnya standar. Belakang sih standar, cuma dicat merah.
Oke, kira-kira seperti itu kondisi Satria hiu yang ori. Jadi yang perlu diperhatiin adalah pertama, perintilan spare part body itu yang susah dicari. Kalau mesin, karena mirip sama Satria Lumba kecuali pengapian, jadi masih banyak. Kalau kita mau cari copotan pun banyak. Kalau kita mau cari blok yang OS kecil pun masih banyak, harganya masih di bawah 1000-an. Kepepet pun kita masih bisa pakai Moto One, itu masih lumayan rapi. Kalaupun kita nggak dapet yang ori, kita bisa pakai Moto One. Moto One ada 2 tipe. Ini bukan endorse ya, cuma pengalaman aja. Jadi pakai Moto One yang 56 mili atau 58. 58 itu setara sama oversize 200-nya ini. Tapi saran saya sih mending cari ori yang oversize 100 150 masih oke lah. Oke, apalagi body udah. Mesin standar sih. Kalau mesin 2 tak kan simple tuh, karena nggak pakai noken, nggak pakai klep, nggak pakai rantai keteng. Terus penyakit Satria, kebanyakan Satria adalah pompa oli sampingnya. Kenapa? Karena dia itu kan ada ventilnya tuh di one way valve di pompa oli. Itu kadang macet, saya sampai stok tuh ada 2 pompa oli itu. Saya stok sampai 2 tuh rusak semua. Ini pompa oli cadangan, cuma kondisinya nggak oke juga. Jadi penyakitnya tuh di sini tuh ada nipple, dan nipple-nya itu ada one way valve. Jadi dia one way valve-nya itu ada per. Jadi ketika mesin kondisi mati, dia nutup. Ketika nyala baru ngalir kan. Nah itu nggak tahu kenapa di kebanyakan Satria itu suka nggak normal. Jadi ketika dia kondisi parkir pun dia ngalir oli itu. Jadi kebanyakan Satria kalau lama parkir itu ruang bakarnya penuh oli, itu bakalan susah nyalainya. Jadi kalau nggak mau ganti ini barunya juga lumayan, sekitar 1,5. 1,5 cuma nggak tahu bertahannya berapa lama. Cuma kebanyakan sih modelnya begitu. Pernya ini di nipple-nya ini suka error, jadinya ya gitu dah. Jadi kebanyakan harus dipanasin lah. Oke, paling itu aja yang diperhatiin, pompa oli sama biasanya suara mesin sih. Suara mesin standar sih, kalau 2 tak agak kasar-kasar dikit nggak apa-apa lah, cuma jangan sampai kasar banget gitu kan. Oke, mesin udah, body udah. Tutup gearnya kayaknya sama punya FU, cuma punya Satria 2 tak masih murah sih ini, cuma paling 30 ribuan nih. Ini kaliper belakang sama depan, cuma posisi nipple-nya beda. Punya saya patah itu nipple-nya. Oke, paling box filter di sini sama tutup keongan ya. Jadi di filternya Satria itu di bawahnya tuh ada selang tuh. Nah itu selang itu buat pembuangan air. Nah itu selangnya. Kalau gear set sama rantai masih banyak sih yang jual. Dari mulai Indomobil ada, SGP ori ada. Kok Indomobil, Indopart ada, terus Federal juga bikin buat Satria. Standarnya sama sih, pakai punya Shogun bisa nih, Shogun 110. Tornado juga sama. Oke, paling itu doang kali ya. Oke, paling itu doang ya yang bisa saya share untuk referensi hunting hiu. Untuk apa-apa aja yang mesti diperhatiin, terus buat panduan kalau yang mau restorasi
ya kita lestarikan lah barang yang udah susah. Cuma dulu belum susah saya dapatnya, ini alhamdulillah masih harga 5 jutaan. Kebetulan pas banget 2009 tuh ada isu penghapusan 2 tak, cuma sampai sekarang juga belum terrealisasi. Semoga jangan, jadi sayang banget ya, meskipun boros, berisik, ngebul, tapi asik. Itu. Oke, sekian share dari kita Bisa Daiwes, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.